Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, ikhwah, pasal yang kelima, yang terakhir, asbabu najahi dakwah, dalam menyebutkan sebab-sebab kesuksesan dalam berdakwah. Kita di dalam sebab yang ketiga. Jadi yang pertama tentunya mengilmui, melaksanakan 4 pasal yang telah dijelaskan, ya kan? Yang kedua kemarin membahas bagaimana terbentuk kesatuan antara ulama dan pemerintah, bahwa ulama dan pemerintah kedua-duanya adalah sama-sama sebagai dua tiang penyangga perbaikan umat. Sehingga keduanya diterangkan kemarin dengan berbagai alasan hendaknya kedua belah pihak bisa bersatu. Lalu yang ketiga, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, yaitu tidak lepas dakwah itu mendapatkan kesuksesan ketika dakwah itu dilaksanakan di tempat, di daerah, di wilayah, ya kan, di negara yang sedang membutuhkan, di tempat, di perorangan, di keluarga, di masyarakat, di daerah, wilayah, negara yang sedang membutuhkan. Adapun ciri perorangan, keluarga, masyarakat hingga negara yang membutuhkan, cirinya adalah sebagaimana Yasrib atau Madinah waktu Nabi belum hijrah, yang mana di sana ada Aus dan Khazraj, kabilah yang mulia, tetapi kedua-duanya di dalam kehidupannya bersama kemajuannya mereka terjebak di dalam peperangan yang namanya perang Bu'ats. Itu terjadi semenjak kapan jamaah? Sekitar 5 tahun sebelum Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke sana. Ya. Di waktu itu di perang Bu'ats, ya, kedua belah pihak banyak yang terbunuh. Bahkan tidak ketinggalan terbunuh juga orang-orang yang berguna bagi masyarakat, para pemuka, para orang-orang yang berjasa. Sehingga mereka mencari sosok yang bisa mempertemukan mereka, atau mencari solusi, mencari ajaran yang bisa menyatukan mereka, kan gitu. Sehingga diterangkan di sini oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika berkata kepada siapapun yang beliau ajak berbicara dari pihak Khazraj di musim haji itu, Nabi SAW memaparkan Islam. Nabi menawarkan solusinya adalah ajaran Islam, gitu, yang bisa menyatukan kalian, wahai kaum Khazraj, bersama yang memusuhi kalian, kaum Aus, yang bisa menyatukan adalah Islam. Nah gitu. Dengan prinsip Islam itu akan terpenuhi, akan bisa disatukan. Nah, itu yang ditawarkan jamaah, yang kita tawarkan.
Maka mereka kaum Khazraj waktu itu menjawab, jelas pokoknya kami ini, kaum kami itu tidak ada permusuhan sehebat ini, betul-betul. Tapi semoga ya dengan Islam Allah mengumpulkan mereka. Nah, itu cuma itu memang kita berani menawarkan kebaikan Islam ya gitu. Atau juga kita ambil contoh lain, misalkan coba kita ambil contoh lain. Cuma konsep Islam, konsep iman. Misalkan kita itu ngopeni anak wedok. Ngopeni anak wedok, ngopeni saudara-saudara perempuan. Kira-kira kita untung enggak ngopeni mereka itu? Diopeni, diasuh, disekolahkan. Nanti setelah besar enak sekali ada lelaki datang nembung, enggak diiyakan ya piye, diiyakan kok gawa pergi gitu. Gitu kan demikian, itu susah juga gitu Mas. Susah kita mikir punya anak wedok itu gitu, susah. Atau punya saudara perempuan kan itu sama. Iya kan? Tapi kalau pakai konsep Islam nggak masalah, ya. Ya kalau pakai konsep, kalau nggak pakai Islam kayak orang-orang yang kafir itu mereka membangga-banggakan anak laki-laki sementara tidak bisa membuat anak kodarullah anaknya perempuan. Dia bingung kan, ini ayum sikuhu ala hunin au yadsuhu fiturab. Diupeni engko terhina apa itu keburu urip-urip wae. Itu kalau orang yang enggak pakai konsep iman, kan gitu. Tapi bagi orang yang mukmin, bagi orang yang muslim punya konsep rukun Islam, punya konsep rukun iman, enggak masalah, ya kan? Enggak masalah punya anak perempuan. 2 pun siap, 3 pun oke, ya kan? Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini misalkan yang mana ya? Coba ini dulu. Bukan ya? Ini. Ya ini ya. Atau yang ini? Ini ya. Iya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin." Tidak ada seorang hamba yang dia harus muslim ya. Ini kuncinya muslim. Kalau dia kafir lain lagi. Ya kan? Kalau dia musyrik lain lagi. Ini yang muslim. Yakunu lahu salasu banatin. Dia mempunyai 3 anak perempuan. Fa'anfaqa alaihin, lalu dia membiayai, menafkahi pendidikan, kepengasuhan mereka. Hatta yabinna, sehingga anak-anaknya itu apa yabinna? Menikah. Au yamutna, atau sebelum menikah meninggal dunia. Illa kunna lau hijaban minan nar, kecuali pasti putri-putrinya itu bagi si orang tua atau bagi saudara yang mengasuhnya menjadi hijab dari neraka. Berkata seseorang wanita, faqad imra'atun ya Rasulullah, kok 3, kalau 2 gimana? Ya walaupun 2. Walaupun 2. Ini putri maupun apa tadi? Saudari. Ya. Walaupun saudari, kita punya saudari, ngurusi saudara gitu. Nah, sapa sing barep wedok lanang. Jadi udah wedok itu juga kesempatan itu. Antum anak barep lanang. Adike mburi wedok-wedok loro, telu. Nah, itu diopeni masyaallah gitu.
gini juga akan apa? Illa kunna lahu hijaban minan nar. Hadisun sahihun li ghairi. Ini adalah hadisun sahihun li ghairi. Ya, ikhwah. Ini 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan. Jadi 2 kan itu kan. Bisa menjadi penghalang dari api neraka. Ini tentunya kalau orang itu apa jemaah? Beriman, tapi kan ini kan konsepnya kalau iman. Kalau nggak iman kan ya kan penyemangatnya apa? Kalau nggak iman kan gitu. Ini kalau orang mukmin tuh gini, hidupnya bagus, nggak masalah, walaupun anak-anaknya perempuan, walaupun saudarinya perempuan, kalau konsepnya iman nggak apa-apa. Lah engko diopeni nek wis gedhe ditembung wong gawa lunga piye? Ya ora piye? Ya kita kan mencari akhirat. Kan itu kan? Udah Allah ganti menjadi apa tadi? Kunna lahu hijaban aninnar. Kan gitu. Kunna lahu hijaban aninnar. Itu anak menjadi hijab bagi yang mengasuhnya nanti di yaumul kiamah dari neraka. Kan itu yang dicari. Nah, itu. Tapi ini bila memang orang itu muslim kan gitu. Itu memang enggak masalah. Makanya problem ketika orang itu tidak muslim. Problem jika orang itu apa jemaah? Mengingkari kehidupan akhirat. Maka nggak mungkin baik. Bagaimana akan baik? Suatu kaum bila mengingkari akhirat berarti apa? Mencari dunia. Dunia sedikit, ya kan? Akan perebutan. Perperangan akan terjadi. Itu bila mereka apa? Mengingkari akhir. Beda kalau mengimani akhirat. Sampai pun punya anak perempuan, telu wedok kabeh, enggak masalah, ya kan itu. Terus anake telu wedok, sedulure loro ya. Ya itu, masyaallah nah gitu. Ya. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakum. Ini konsep iman kepada hari akhir itu mengokohkan akhlak, mengokohkan pendirian kita. Beda kalau orang nggak punya keyakinan hari akhirat. Kalau tidak muslim kan itu. Nah, jadi ikhwati fillah berbahagia. Jadi apa solusinya Islam? Solusinya iman. Jadi iman Islam ini yang akan mempertemukan masyarakat, akan menyatukan antar kabilah, antar suku, itu akan bersatu dengan sama-sama iman dan Islam, termasuk pun permusuhan antara Aus dan Khazraj. Gitu. Jadi kita jangan sampai salah paham. Jangan salah paham dengan nikmat Allah yang sempurna, nikmat Islam dan nikmat iman. Itu nikmat yang agung, nikmat yang sempurna. Tak sepatutnya manusia salah paham dengan kemuliaan iman dan Islam. Ya. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan jamaah membahas apa tadi? Mendapatkan musim yang bagus. Beda kalau sedang tidak musim. Walaupun kaya, walaupun pandai orang musim ya toh. Ya susah. Juru tanam kalau kemarau ya susah. Gimana enggak musim ya kan gitu. Ini ya saya sih ahli, tapi kalau kemarau ya mana bisa kan gitu. Enggak ada air. Kan gitu. Ya, ini sekarang bagaimana kalau tidak pada musimnya? Yuk kita baca jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Amma idza kanat ad-da'watu fi qaumin fi mustaqbalil batili. Adapun apabila dakwah pada kaum yang menerima kebatilan, sakaru fi khamratihi, mereka mabuk dengan khamar kebatilan, wa baharu bi zukhrafihi, dan mereka terlena dengan perhiasan-perhiasannya, wa gharru bisarabihi, dan mereka terlena dengan fatamorgana kebatilan,
fa inna najah da'wati fihim bati'un, maka keberhasilan dakwah terhadap mereka lamban. Di anna tayyara indifa'il batili fihim qawiyun, karena dikarenakan arus yang mendorong kebatilan kepada mereka sangat kuat. Kama salil ma'i al-mahbusi idza zala habisuhu, bagaikan air yang tertahan apabila hilang penahannya. Walidzalika yahtajuna ila quwwatin 'azimatin fi da'wati tuqabilu quwwata dzalika tayyarul jadid. Oleh karena itu butuh kepada kekuatan yang besar di dalam dakwah melawan kekuatan tersebut, yaitu kekuatan arus yang baru. Wa tarbu alaih, dan arus tersebut bisa melebihi mengungguli arus tersebut. Waliyakun dzalika bisyattal wasaili wa ala jami'il mustawiyat, maka hendaklah dakwah dengan berbagai macam wasilah-wasilah dan dengan semua mustawa. Wallahu musta'an. Semoga Allah menolong. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berdakwah, kalau mau nggak mau kondisi yang ada, dan kita pun juga tidak bisa memilih waktu hidup, ya kan? Kita hanya ditakdirkan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kalau di negara kita sebetulnya kita masuknya yang pertama kemarin. Apa? Kita sedang dalam musim dakwah diterima. Ya, itu bisa antum lihat semenjak tahun berapa? 90-an ya, tahun 90 kalau kita ini maksudnya di hari-hari kita ada loh ya, kan itu. Itu dakwah Masya Allah betul-betul dicari, karena memang sebelum itu mereka di dalam seperti yang kita di depan tadi itu butuh solusi, dan mereka menerima solusinya adalah Islam, solusinya adalah iman. Terkhusus presiden kita waktu itu siapa? Bapak Presiden Soeharto rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita kenal tahun 88 waktu beliau membuat parlemen dengan komposisi kaum muslimin, beliau dikatakan apa parlemennya? Ijo royo royo. Ijo itu hijau bersemi, bersemi gitu. Jadi beliau dibilang kabinetnya hijau royo royo, hijau bersemi, kan gitu. Dan memang betul semenjak itu terus perkembangan dakwah sangat cepat, ya kan, diterima oleh berbagai pihak di kalangan masyarakat Indonesia, kan gitu. Tuh jadi tidak dari dari kemurahan Dia Ta'ala kepada beliau Bapak Presiden kita dalam menyambut panggilan iman, ya kan, panggilan Islam yang belum terbuka tahun itu, tahun 88 itu. Makanya sejarah berbeda jauh bagi yang berpengalaman antara bisa membedakan antara sebelum 88 dengan sesudah 88 itu banyak sekali perbedaan. Waktu juga baca kisah Indonesia dalam dunia Islam sebelum 88 dengan sesudah 88 ya. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk sampai sekarang insyaallah ya. Sampai sekarang masih banyak kemudahan dari Dia Subhanahu wa ta'ala, dan semoga terus menerus hingga nanti semua manusia bisa mengerti indahnya Islam. Mereka mengerti Islam adalah solusi kehidupan di dunia dan juga kehidupan nanti di yaumul kiamah,
itu orang akan baik dengan Islam. Namun untuk suatu kaum, satu pribadi, satu keluarga mungkin saja perkecualian. Ya kan? Mungkin saja kalau untuk keluarga bisa perkecualian, bagi individu ya, ada aja perkecualian. Maka di sini terangkan kalau mendakwai suatu keluarga, suatu kaum, yang mana ini kaum yang kita berada di dalamnya secara lingkup kecil ini misalnya begitu, ternyata sedang menghadap kepada kebatilan. Ya memang sedang menghadap ke sana. Apa artinya? Artinya ya akalnya tertutup. Sedang merasa manis dengan khamr. Ya kan? Merasakan manfaatnya khamr, mabuk dengan khamr. Yang mana mereka silau dengan perhiasan. Yang mana perhiasan kan sebetulnya bukan perkara yang pokok, tapi dianggapnya pokok yang membuat mereka silau. Dan mereka dalam kehidupan ini gharru bisarabih, mereka tertipu dengan fata morgana. Jadi mereka kesana mencari air, kerahkan semua kemampuan. Setelah datang nggak ada air. Itu namanya apa? Gharru bisarabih, merasa kebahagiaan, kesejahteraan akan ada pada harta, dikejarlah harta. Tercapai harta justru malahan peperangan. Namanya gharru bisarabih. Ya kan? Itu namanya apa jamaah? Tertipu dengan fata morgana. Kan gitu. Jadi sesuatu yang dianggap baik, yang dianggap itulah tujuan, tapi ketika dicari sampai waktu ketemu nggak ada apanya. Ya kan? Apa namanya itu? Fata morgana, sarab. Tapi sarab. Kalau pakai shin, syarab, minuman bagus. Ini pakai sin gitu. Jadi kalau pakai sin itu fata morgana. Dikira air mau diminum, bukan air, itu sarab. Kalau syarab bener-bener minuman, di titiknya kurang. Kurang titik itu. Ya. Ya kalau dakwah seperti di lingkungan seperti ini, dakwah fihim suksesnya lambat. Kenapa lambat? Ya, terus terang khamar, orang silau dengan perhiasan, salah arah karena mengejar yang sebetulnya dianggap pokok tapi sekedar fata morgana. Ini namanya tayar, ini namanya arus yang mendorong kebatilan. Nah, itu sangat kuat sekali. Itu kuatnya arus yang mendorong kebatilan sangat kuat sekali. Ibaratnya air yang sedang di dalam waduk, ya, air di dalam waduk, terus pintunya jebol, ya kan? Pintunya hilang. Berarti apa? Banjir, gitu kan? Bagaimana bisa selamat? Untuk selamat, yahtajuna ila kuwatin azimah. Ini butuh kepada kekuatan yang sangat luar biasa. Itu jamaah. Jadi memang karena sebetulnya gampang, tapi sedang ada kena penghalang. Ya Pak Roh? Gimana Pak? Kalau gini? Kalau gini? 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 Kalau gini berapa Pak? Hah? Iya? Coba berapa? Lah mau lancar gitu kok? Hah? Jawab. Hah? Berapa coba? Tebak. Berapa Pak? Gangil loh padahal ini padahal. Ini sebetulnya kan mudah kan, tapi karena terhalang, ada arus yang menghalangi, jadi nggak bisa kan gitu. Itulah Islam itu sebetulnya mudah. Sebetulnya. Kita udah diberi mata, diberi sinar, diberi lesan. Ini berapa? Bisa kan? Tapi sayang terhalang gitu loh, kena syubhat.
Apa syubhatnya? Apa syubhatnya? Baharu bizaharifi. Apa syubhatnya? Gharubi sarabi, terhalang sahwat. Apa sahwatnya? Sukirubi khamrati. Ya kan gitu. Sedang pada mabuk, kan gitu masalahnya. Sehingga berapa ini nggak ngerti. Cuman gini ya, kalau terhalang ini nggak ngerti. Sedang gelap. Ya kan? Sedang gelap kan gitu sama. Sedang gelap kan itu. Itu memang bahayanya syahwat, ya kan? Itu bahayanya syubhat itu begitu sama. Jadi kita kalau gini ya bagaimana? Ya kita sebagai dai ya anggap aja sekarang sedang ada arus yang kuat. Seperti kuatnya arus air yang pintunya jebol. Itu kan? Idza zalaha habisu, kalau pintunya jebol. Ya, berarti apa? Berarti kita harus hidup, eksis, tapi untuk eksis yahtajuna ila quwwatin azimah. Berarti kita butuh kekuatan yang besar, kekuatan yang mampu menghadapi quwata dalikat tayyar, bisa menghadapi kekuatan arus itu. Dan bagaimana kita ini bersama kuatnya arus kebatilan, kita dalam berdakwah bisa tarbu. Bisa tarbu, bisa tumbuh jamaah. Bagaimana dia tumbuh? Nah ini di sini ini yang kita harus usahakan sekarang jamaah. Kalau menghadapi yang seperti itu, ya kita nggak boleh menyerah. Karena dakwah dimanapun dan kapanpun harus dilaksanakan, harus disampaikan kan itu. Ya kalau memang keadaannya baru mustakbilal batil, ya bagaimana wong mereka baru bangga-bangganya gitu, ya kan itu. Apalagi memang kita juga mengerti Tuhan kita, jamaah Tuhan kita Maha Pemurah. Di Tuhan kita Maha Pemurah. Tuhan kita jamaah Maha Lemah Lembut. Apa artinya? Tuhan kita Maha Pemurah, Maha Lemah Lembut itu? Artinya Tuhan kita Maha Pemurah, Maha Lemah Lembut, di antara maknanya adalah kalaupun hambanya, kalaupun manusia ini mereka fi mustaqbilil batil, mereka sedang menghadap kepada kebatilan, mabuk dalam khamr, silau dengan perhiasan dunia, itu tetap Dia Ta'ala tidak langsung menindak. Itu loh. Itu memang itulah pemurahnya Tuhan kita. Dia Ta'ala tidak langsung menindak, dan itu yang bijaksana. Ingat, itu yang bijaksana. Kita pun juga hendaknya siap menerima, ngikuti Allah, ya, ngikuti Dia Subhanahu wa Ta'ala. Memang demikianlah yang bijaksana, begitu. Memang orang Muslim begitu. Hendak demikian juga kita siap. Kenapa? Toh tujuan kita tidak dohirnya di dunia berpuasa, ya kan? Ingat, orang mukmin pun tidaklah yang dicari dohirnya di dunia berkuah, juga bukan. Bahkan kekuasaan tidak masuk dalam visi misi perjuangan Islam, ya kan? Enggak masuk. Itu hanya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bila Allah kasihkan jamaah. Jadi Dia Ta'ala enggak menindak. Nah kita juga harus sabar dulu, harus sabar jika kita menghadapi orang-orang yang fi mustaqbilil batil. Kita juga enggak langsung menindak juga. Tapi apa jamaah? Dia Ta'ala memberi waktu, memberi tempo, ya kan? Memberi tempo, memberi waktu kan? Memberi tempo, diberi waktu. Entah berapa lama, Dia Ta'ala yang Maha tahu. Walhasil yang Allah inginkan diberi tempo, diberi waktu itu apa jamaah? Semoga besok mereka menyesal kemudian bertaubat. Itu yang Allah inginkan, ya kan? Mereka bisa menyesal dan bertaubat kan itu.
Tapi kita yakin mereka itu belum bahagia. Mereka yang mabuk khamr, mereka yang membangga-banggakan perhiasan, itu nggak bahagia hidupnya. Kenapa? Kalau mereka bangga, itu pasti ditindak oleh Allah. Kalau mereka bangga akan ditindak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Dia Ta'ala itu maha lemah lembut, memberikan waktu yang secukupnya bagi mereka yang menyimpang, sejauh mana mereka diberi waktu mau bertobat. Seperti yang Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kurang kejam apa Ashabul Ukhdud itu? Kejam sekali dalam mereka menindak orang-orang yang mukmin. Di mana orang yang mukmin diancam kalau nggak murtad dimasukkan dalam parit api. Pun demikian apa kata Allah? Kata Dia Ta'ala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam. Sesungguhnya ashabul ukhdud yang mereka menguji menfitnah kaum mukminin, summa lam yatubu, begitu, bukan pasti saya siksa, bukan. Diberi waktu, summa lam yatubu, diberi waktu kok enggak bertaubat, baru falahum adzabun, baru diberi siksa yang pedih. Jadi Allah masih memberi waktu untuk mereka sedih, untuk keluh kesah, untuk menyesal, bertaubat. Apa? Dari ayat summa lam yatubu. Itu. Summa lam yatubu. Itu jamaah. Demikianlah Tuhan kita. Dan kita pun juga begitu meniru Allah Subhanahu wa taala supaya pahala kita tinggi, ya kan gitu. Memberi waktu lah kan gitu. Semoga dia menyesal terus bertaubat, kita pahalanya besar kan gitu kan. Kita mencari pahala. Tetapi kalau diberi waktu malah bangga, lain lagi. Oh diberi waktu malah bangga. Ketika mereka bangga itulah maka ditindak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mereka malah bangga ya ditindak oleh Allah jamaah. Aku belum pernah sini mencari toh. Gimana mencari di sini? Idza farihu bima utu. Mana sini setnya sini ya. Idza farihu sini ya. Farihu. Semoga ketemu. Farihu coba. Aku belum pernah mencoba tapi. Farihu. Ketemu enggak ini? Ini ya. Farihu. Sudah. Siapa yang ketemu? Siapa yang baca? Ini ya. Falamma. Ini. Tadi ayat berapa tadi? Ayat 44 ya. 44 berarti sini. Enggak mau naik. 44 nya enggak mau naik. Ini kan? Enggak mau naik dong. Oh pakai ini. Ini kan? Ya ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ya. Jadi tatkala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tapi mereka belum pernah senang dan semoga bertaubat kan itu. Diberi waktu oleh Dia Ta'ala untuk menyesal. Kayak orang-orang Aus dan Khazraj. Tapi bila diberi waktu kok enggak menyesal, justru mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Nah, baru kalau merasa bahagia, mau bahagia sebentar aja, kami siksa dengan sekonyong-konyong hingga mereka terdiam berputus asa. Itu sama kan demikian.
Jadi memang kita ini memang harus sabar ya, sabar dengan mereka yang menyimpang. Sini beliau ibaratkan sedang ada mustakbil batil, ada arus kebatilan yang sangat kuat, kita imbangi dengan kekuatan yang besar, yang kira bagaimana bisa menumbuhkan dakwah bisa tumbuh ya, dengan beragam wasail. Dengan beragam wasail kita pakai berbagai macam wasilah. Ya, kita pakai beragam wasilah dakwah, mau al-hikmah, al-mau'idhah hasanah, mau al-jidal dipakai. Mau pribadi, mau keluarga, mau khutbah, mau pengajian, ya kan, mau berbagai tingkatan halaqah ilmi dipakai. Dan diadakan berbagai halaqah ilmu di semua mustawayat. Ada kajian bapak, kajian ibu, kajian pemuda, kajian pemudi, kajian santri, kajian pekerja, itu ala jami ilmus mustawayat. Yang demikian itu sudah diadakan. Sudah diadakan memang karena melawan arus yang sedang dahsyat. Lah berat sekali, wallahul musta'an. Allah teman meminta tolong. Kita bismillah meminta tolong kepada Dia Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Itu ya yang kita mungkin bisa bahas pada pertemuan kita kali ini, jamaah, menyelesaikan yang nomor 3 ya. Kita kalau pas musim alhamdulillah dimudahkan, kalau nggak musim ini yang kita harus kerjakan, ya kan? Demikian kalau nggak musim. Kita tingkatkan sabar dan usaha yang lebih tinggi lagi. Ya demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.